Moderasi beragama. Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebihan dalam mengimplementasikannya. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama pada dasarnya telah mengandung prinsip moderasi itu sendiri, yaitu keadilan dan keseimbangan. Agama sejatinya tidak mungkin mengajarkan kerusakan di muka bumi, kezaliman, atau angkara murka. Oleh karena itu, agama tidak perlu dimoderasi. Namun, cara seseorang beragama perlu terus dimoderasi, karena sangat mungkin berubah menjadi ekstrim, tidak adil, bahkan berlebihan dalam memahami dan mempraktikkan ajarannya. Dalam praktiknya, sebagai manusia dengan pengetahuan terbatas, seseorang sangat mungkin terjerumus dalam pemahaman yang ekstrim saat mempelajari ajaran agama. Kini, dengan bantuan teknologi komunikasi, ajaran-ajaran ekstrim tersebut semakin mudah tersebar luas, sehingga berdampak buruk terhadap tatanan sosial kehidupan bersama. Karena itu, moderasi beragama menjadi obat penawar yang tepat dalam menghadapi ekstremitas beragama. Lalu, apa itu moderasi dan apa itu moderasi beragama? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi berasal dari kata Latin, yaitu moderatio, yang berarti pengurangan kekerasan dan penghindaran dari keekstriman. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang berprinsip pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak akan bersikap berlebihan dalam menjalani agamanya, baik dalam hal meyakini satu-satunya kebenaran suatu tafsir teks agama dan menganggap sesat tafsir lainnya, maupun dalam mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian wahyu. Orang yang menerapkan prinsip-prinsip ini disebut sebagai individu yang moderat. Moderasi juga dikenal dalam tradisi berbagai agama. Dalam tradisi Islam, dikenal sebagai konsep wasatiyah. Dalam tradisi Kristen, dikenal dengan konsep golden mean. Dan dalam tradisi agama Buddha, dikenal dengan Majjhima Patipada. Dalam agama Hindu sebagai Madhyamika, dan dalam agama Konghucu sebagai Zongyong. Semua istilah dalam setiap agama itu mengacu pada satu titik makna yang sama, yaitu bahwa memilih jalan tengah di antara dua kutub ekstrim dan tidak berlebih-lebihan merupakan sikap beragama yang paling ideal. Selanjutnya, seberapa pentingkah moderasi beragama? Moderasi beragama diperlukan karena setiap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Akibat sikap ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Ada 4 indikator yang dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktekkan seseorang. 1. Komitmen kebangsaan. 2. Toleransi. 3. Anti kekerasan. Dan 4. Akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Moderasi beragama harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain, sehingga kita dapat saling merawat dan menghormati keberagaman bangsa yang merupakan rahmat Tuhan. Jadi, mari bijak dalam beragama dengan menjadi moderat.